Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh. Semoga Allah membalas seluruh amal saleh kita dengan surga insyaallah. Kita masih berada di dalam bab az-zakat, dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis bahwa di antara orang yang bisa mendapatkan kenikmatan, merasakan lezatnya iman ketika dia membayar zakat dengan sepenuh hati. Jadi dia seperti orang merindukan untuk segera membayar zakat, maka di situ imannya menjadi lezat. Dia merasakan kenikmatan di dalam hati, bahkan merasakan keindahan di dalam hartanya. Jadi ini berbanding terbalik dengan orang yang mencari-cari celah agar tidak terkena zakat. Baik, kita lanjutkan berikutnya, masih tentang anjuran untuk melaksanakan zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza adlaita az-zakah," kalau engkau sudah menyelesaikan atau menunaikan zakatmu, faqad qadaita ma 'alaika, maka engkau telah menyelesaikan kewajibanmu. Dan ini Nabi ingin mengatakan, beruntunglah mereka yang setiap tahunnya dia tunaikan zakatnya, dan barang siapa yang melakukan itu maka dia telah menyelesaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau kewajiban sudah selesai, maka berikutnya sudah bisa ditebak bahwa Allah akan mencurahkan segala keberkahan cintanya kepada hamba yang taat. Jadi sederhana, mau masuk surga, taatlah apa yang Allah perintahkan, lalu tinggalkan apa yang Allah larang. Zakat disuruh, kalau memang sudah terkena kewajiban zakat, lakukan. Sudah lakukan, maka tagihlah janji Allah. Dan itu besar pahala menunaikan zakat, karena dia termasuk rukun Islam. Tidak ada satu amal sunnah pun yang bisa mengalahkan pahala amal wajib. Jadi jangan mengira bahwa orang-orang yang bersedekah dengan jumlah jutaan itu bisa mengalahkan pahala orang yang membayar 2,5% dari zakatnya. Jadi ada orang selama ini mengira bahwa dia
berikan wakaf, dia berikan hibah, dia sedekah di mana-mana. Jangan kira bahwa itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan orang yang menunaikan zakat. Padahal zakat cuma 2,5% saja, tapi itu kewajiban. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Sama seperti orang salat sunnah 1000 rakaat, dia kira lebih hebat pahala daripada 2 rakaat salat subuh. Tidak, tetap salat subuh lebih utama daripada salat sunnah apapun. Qabliyah subuh pahalanya besar, tapi kalah jauh dibandingkan pahala yang melakukan salat subuh. Makanya yang wajib itu lebih diutamakan. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, ada orang hari ini salah satu daripada tipu daya syaitan adalah mengutamakan yang sunnah lalu melupakan yang wajib. Kita kadang-kadang mengutamakan salat tahajud sehingga tertinggal salat subuh. Itu salah satu jebakan syaitan. Ya, maksudnya kalau bisa tahajud ada, subuh pun ada, itu yang harusnya. Tapi demi tahajud kadang-kadang tertinggal salat subuh, itu salah. Kita melakukan umrah sunat berulang-ulang, haji tidak daftar, padahal yang masuk ke rukun Islam adalah haji. Haji tidak daftar, umrah sunat berulang-ulang. Daftar dulu haji, masalah dipanggil tahun 2056 terserah. Setelah itu ada uang lebih, silakan umrah berulang-ulang, boleh, tapi lihat prioritas amal. Menolong orang itu lebih utama daripada melakukan umrah sunat berulang-ulang. Memberi makan orang lapar, menolong anak yatim, menyelamatkan kehidupan orang miskin, itu lebih utama daripada mengulang-ulang ibadah yang sifatnya ibadah yang hanya berhubungan antara kita dengan Allah saja. Banyak sekali orang hari ini mengatakan, saya merindukan Kaabah, ingin kembali. Sekali kembali 35 juta, itu belum lagi dengan suami, isteri, anak-anak. Sekali kembali merindukan Kaabah 120 juta. 120 juta kalau dia tolong anak yatim, dia tolong orang miskin, bisa selesai urusan semuanya. Dia tolong orang miskin bisa makan sampai 2 tahun. 120 juta contohnya. Tapi dia nggak mikir ke situ. Beda Ustaz, kalau ke sana itu beda. Ya beda lah, karena kita dihiasi oleh syaitan. Jadi merasa lebih nikmat di sana dibandingkan melihat kenikmatan saat orang miskin berbahagia, anak yatim bahagia dengan harta kita. Maka dipengaruhi oleh syaitan, nikmat ke sana, udah enggak usah tolong. Makanya banyak sekali keadaan gitu sekarang, tidak tahu afdaliyatul a'mal, tidak tahu prioritas amal. Itu jebakan syaitan. Zakat enggak bayar, sedekah di mana-mana, utang enggak bayar-bayar, tapi wakaf di mana-mana. Mana lebih utama bayar utang dengan wakaf? Bayar utang wajib, wakaf itu sunnah. Ini yang harus diperhatikan betul. Kalau dalam urusan salat, kita kadang-kadang lebih khusyuk pada bacaan yang sunnah. Waktu Al-Fatihah agak khusyuk, entah apa yang keluarlah. Tapi begitu habis Al-Fatihah, lalu kan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sunnah, kita khusyuk di situ. Tapi begitu Al-Fatihah kita lewatkan begitu saja tanpa khusyuk. Jadi sudah lupa mana yang wajib, mana yang sunnah. Makanya saya mengulang-ulang mengatakan bahwa zikir setelah salat itu sunnah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan zikir setelah salat itu wajib. Sunnah. Nabi melakukannya. Oh, masalah besar suara tidak besar suara itu lihat
kondisi ini. Jangan sampai yang sunnah mengganggu yang wajib. Kalau orang masbuk di belakang, itu mereka sedang melakukan amalan wajib. Datang kita ganggu dengan zikir sunnah kita, sehingga orang yang sedang solat masbuk tidak bisa lagi meneruskan solatnya. Jadi itu harus dipahami dan difikirkan dengan akal sehat. Karena ada sebahagian orang nggak mau pakai akal sehat. Begitu kita bilang itu, mereka akan mengatakan apa? Salah orang masbuk, saya masbuk. Salah yang masbuk itu, siapa suruh salat masbuk? Apa salahnya orang masbuk? Orang masbuk itu biasa. Orang punya kendala masing-masing, jauh rumah, ada yang meledak bannya, ada yang bawa istri ketinggalan di tengah jalan, lalu dia balik lagi, ambil lagi. Ada yang pas mau pergi tiba-tiba sakit perut, masbuk, macam-macam. Nah, itu makanya para ulama mengatakan zikir yang besar sampai mengganggu orang yang sedang melaksanakan kewajiban, sebahagian besar mengatakan haram. Sampai mengganggu orang yang sedang salat itu haram. Jadi dapat babah dari mi kalau sudah melihat begitu, kecilkan zikirnya. Nah, baik, itu contoh. Makanya di sini Nabi ingin mengatakan apa? Kalau engkau sudah menyelesaikan zakat, kewajibanmu sudah selesai. Selain daripada itu silakan engkau pilih, mau sedekah silakan, yang penting zakat jangan lupa. Itu dulu yang harus difikirkan dari harta kita. Hitung dulu zakat harta kita. Sudah sampai nisab, haul, bayar, kemudian berlombalah memenuhi surga dengan cara melakukan yang sunnah. Yang penting wajib nomor 1. Lalu Nabi sambung, wa man jama'a malan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, summa tasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah dengannya, lam yakun lahu fihi ajrun, dia tidak dapat pahala dengan sedekah itu, wa kana isruhu alaihi, bahkan dia mendapatkan dosa. Jadi Nabi ingin memberi satu pengetahuan lagi, karena zakat termasuk bahagian sedekah. Di awal pertemuan saya sudah bilang sedekah itu 2, sedekah wajib dan sedekah sunnah atau sedekah nafilah. Sedekah wajib zakat, sedekah sunnah itu berbagai macam model, wakaf, hibah, hadiah, sedekah, infak, macam-macam. Nabi ingin katakan bahawa jangan kira semua sedekah itu berpahala. Ada sedekah yang menimbulkan dosa. Mana dia? Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta haram, baik dari pekerjaannya atau dari kezalimannya. Dari pekerjaan macam-macam, kerja di tempat-tempat yang haram. Karena kerja di tempat haram ni harus diketahui bagaimana sistem kerja. Kerja di tempat dibuat transaksi riba, itu kerja haram, karena dia bersangkut mulai dari depan pintu sampai ke belakang pintu. Satu kantor itu kalau kerja di tempat haram itu kena semua dosanya. Jadi jangan ada yang merasa, oh enggak, saya kan cuma supir, saya kan cuma satpam. Karena ada satpam lah aman melakukan riba di situ. Jadi karena ada satpam aman melakukan riba di situ. Rasulullah mengatakan, orang yang bekerja satu kelompok dalam urusan khamar, minuman yang memabukkan, itu 10 orang kena laknat sekaligus, dosanya sama. Mulai dari yang menanam anggur. Jadi kalau di Eropah itu memang dia sengaja ditanam anggur, karena anggur itu bahan utama untuk membuat wine. Nabi mengatakan apa? 30 roh
sama, dari yang menanam khusus untuk membuat khamar, yang memetiknya, sampai kepada yang menuangkannya ke dalam gelas. Jadi semua itu dosanya sama. Makanya orang-orang yang kerja, saya pernah ketemu orang Aceh, kerjanya bartender. Jadi orang berdiri di bar tempat minuman itu, dia yang mencampur-campurkan khamar dengan ini dengan itu. Itu ahli dia, orang Aceh. Saya tanya, Irawana Najib, saya tanya, abang ni ada minum tak? Apa jawaban dia? Oh, saya enggak minum, saya cuma campur-campur saja, saya enggak minum. Oh, itu haram, kalau minum haram. Berarti dia tidak faham, dia fikir minum cuma haram, padahal Nabi menyebutkan 10 orang haram, dosanya sama. Jadi orang hari ini menuduh orang minum khamar dengan dosa-dosa yang berat, tapi dia lupa rangkaian sampai ke peminum khamar, sampai botol itu siapa yang edarkan, lalu siapa yang jual. Kalau tadi seperti bartender, dia campurkan, dia tuangkan ke dalam gelas, pelayan mengambil gelas itu menaruh di atas meja para pelanggan, semuanya sama, kata Nabi, sama dosanya. Maka berhati-hatilah. Jadi jangan sampai kita mengira bahawa kita bersedekah padahal kita dapatkan harta dari pekerjaan yang haram. Macam-macam pekerjaan haram itu. Atau dari kezaliman. Kezaliman itu kita enggak kerja, tapi kita menzalimi orang. Mencuri, habis mencuri kumpul-kumpul uang lalu sedekah, enggak ada pahalanya, bahkan berdosa. Maka kalau dalam cerita yang masyhur, cerita Robin Hood, kita yang lahir tahun 70, 80 pasti tahu itu. Robin Hood kerjanya mencuri dari orang kaya lalu dibagi-bagikan ke orang miskin. Setelah merampok, kasih ke orang miskin. Dia pahlawan bagi orang miskin, tapi dia lupa yang dia bagi itu enggak ada pahala, bahkan dosa, karena berawal dari kezaliman yang dia lakukan. Dan ini muncul dari kalangan beberapa orang yang berfikir, hana pupu dah merampok dari orang kaya, tajuk kurang kasihan. Lalu ada yang mengambil dalil bahawa dalam Al-Quran kan zakat itu begitu, Allah suruh ambil khus min amwalihim, ambillah harta dari orang kaya. Itu disuruh ambil itu melalui tangan pemerintah yang sah, melalui tangan pemerintah yang sah, dikutip oleh amil, bukan kita rampok. Nanti ada yang bangga lagi itu mengatakan, ana ilung kucu dari orang kaya, tak? Ini orang kasin, oh anak kucu, yalah, kayak mana mau kucu dari orang kasin, kanon anak ikut. Orang kasin masuk ke rumahnya, mana ada apa-apa. Jadi ini Nabi ingin mengatakan bahawa orang dapat uang dari sumber yang haram tidak bisa terampunkan dosanya, tidak bisa menutup segala kesalahannya hanya dengan mengeluarkan sedekah. Bahkan sedekahnya bisa menyebabkan dosa. Kenapa bisa menyebabkan dosa? Karena dia telah membuat seakan-akan Allah itu tidak baik, seakan-akan Allah itu menerima apapun walaupun sumbernya enggak baik. Padahal Allah mengatakan apa? Innallaha tayyibun. Nabi mengatakan innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Nabi itu Allah itu baik. Allah enggak akan terima apapun amalan kecuali dari yang baik. Kalau kita meyakini sedekah dari harta haram menjadi pahala, berarti kita ingin mengatakan ternyata Allah terima macam yang dari yang buruk-buruk terima macam. Berarti Allah terima sogok, Allah terima dari toke sabu-sabu,
Allah terima dari germo, ya, dari para pelacur, kasih makan orang, lalu Allah terima semuanya. Enggak, Allah enggak terima. Yang sifatnya harta apapun. Makanya para ulama bersepakat mengatakan tidak boleh makan dari harta orang yang sudah jelas kerjanya haram. Kalau diundang walimah, itu menjadi penyebab tidak perlu hadir ke walimahnya. Kalau pemilik walimah itu atau sahibul hajah melakukan acara kenduri dengan harta yang haram, yang kita yakini jihanabul ain. Ini kita kadang-kadang tidak peduli dengan hukum syariat. Kalau ada pengedar sabu kaya luar biasa buat walimah anaknya, itu biasanya luar biasa buat acara, kita datang, kita makan, maka kita ikut memakan hartanya yang haram. Jadi kalau sudah jelas, itu jangan datang. Apalagi kita tahu nggak ada pekerjaan lain. Berbeda kalau kita ada unsur syubhat di dalamnya, itu masih boleh. Dia pagi PNS dari jam 7 sampai jam 5 ya PNS. Dari Polimang Waduh dia jadi germo. Nah, germo itu yang mengumpulkan para pelacur untuk disewa. Jadi ada dua pekerjaan halal, pekerjaan haram. Yang begini itu para ulama mengatakan masih boleh. Kita berasumsi dan berhusnudzan, mungkin yang dia buat kenduri itu termasuklah harta dari yang halal. Tapi kalau sudah jelas hanabul ain, hanya terima masjid ini kalau diwakafkan harta oleh orang yang jelas bahwa dia melakukan haramnya, hanya terima. Nah, ini perlu diketahui oleh BKM, jangan terima asal-asalan. Kalau ada yang melakukan pekerjaan haram lalu bersedekah di masjid dengan menemui salah satu pengurus, ya, kita tahu dia ini kerjanya memang haram nih, ya, artinya keharamannya jelas, bukan syubhat. Itu nggak boleh terima. Ini jangan gara-gara ditawarkan 1 M kita bangun masjid dengan harta sabu-sabu, ya. Kecuali kita nggak tahu di awal, sudah bangun kubah dengan harta dia kasih, setelah itu baru ketahuannya pun kita lihat di koran, ternyata dia pengedar sabu. Apakah kita harus runtuhkan kembali kubahnya? Tidak perlu. Berarti sudahlah, itu menjadi perkara yang dimaafkan karena ketidaktahuan kita. Nah, jadi jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu daripada yang ingin Nabi katakan, bahwa kalau mau sedekah berikanlah dari harta yang baik. Jadi konsep Islam itu baik, sumbernya baik, diberi ke yang baik, pahala. Sumber yang baik dibawa ke tempat yang baik, pahala. Sumber yang baik dibawa ke tempat yang tidak baik, dosa. Sumber yang tidak baik dibawa ke tempat yang baik, dosa. Seperti tadi itu, ngedar narkoba, sabu-sabu, dibawa ke masjid, ke panti asuhan, tetap dosa ujungnya. Sumber yang tidak baik dibawa ke tempat tidak baik, itu sudah pasti 100% dosa. Dari hasil sabu-sabu bawa ke diskotik, sudah pasti dosa. Jadi kalau kita pikir dalam syariat itu cuma satu yang diterima Allah, yang baik ke yang baik, yang 3 lagi semuanya dosa. Bapak cari kerja halal, bagus, tapi dibawa ke tempat yang tidak baik, dibawa ke game judi online, tetap ujungnya dosa, walaupun harta yang di awal harta yang baik. Maka begitulah tentang bagaimana seleksi harta di sisi Allah. Makanya nanti harta itu ditanya 2 kali di hari kiamat. Umur ditanya sekali, karena Rasulullah mengatakan la tazalu qadama 'abdin
akan senantiasa kaki seorang hamba berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti tidak akan bergerak, tidak bisa bergerak sampai selesai 4 pertanyaan. Umur kemana dibawa, anggota tubuh kemana digunakan, itu ditanya sekali-sekali. Jadi semua jawab nanti, tangan begini, kaki begini, semua bersaksi. Yauma tukallimuna aydihim wa arjulahum, semua bersaksi. Tapi begitu masalah harta 2 kali, min aina wa ila aina, dari mana kamu dapat harta, ke mana kamu bawa. Berat Pak, hisab harta itu berat. Orang hari ini tak peduli lagi itu. Yang penting napeng, nainam, gitu kata orang. Yang penting napeng, enggak peduli dari mana, terserah. Benar kata Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang zaman pada umatku sebelum datangnya kiamat, datang zaman itu. Apa zaman itu? Yaitu orang-orang tidak peduli lagi, akhazal mal walam yubali, tidak peduli amil halal amil haram, enggak peduli lagi mau halal mau haram, yang penting sikat, yang penting makan, yang penting ada gaji. Makanya orang hari ini karena enggak takut lagi dengan urusan harta di hari kiamat, begitu dibuka pendaftaran lowongan kerja, padahal yang dibuka itu lowongan kerja di tempat haram, meron-ron orang daftar. Daftar, padahal enggak peduli dia tu halal haram, enggak peduli, yang penting ada gaji. Begitu gajinya lemak gajinya, hai gaji di atas 10 juta kan lemak itu. Disuruh keluar, itu enggak bisa keluar lagi tu. Syaitan pegang kakinya, lalu dia akan berkata, ini kalau saya keluar memang enak cari kerja tempat lain yang begini, ini kalau saya resign kayak mana nanti hidup saya, istri saya. Itu dipegang sama syaitan, enggak percaya sama kekuatan Allah yang memberi rezeki. Itu kalau sudah lemak dalam maksiat. Makanya orang-orang yang sudah berada dalam kehidupan ini itu susah keluar. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, itu perlu pasang jaring. Jangan sampai ada harta yang haram yang kemudian kita pikir bisa dipulihkan Allah dosanya hanya dengan bersedekah-sedekah. Tidak akan, bahkan menambah dosa dari sedekah itu. Jadi ini kalimat yang diajarkan Nabi dan menjadi pelajaran bagi kita untuk subuh hari ini.